Dari ayat ini kita bisa belajar saudaraku, orang kalau mau hidup benar melibatkan Tuhan bisa kok banyak rezekinya, jangan takut. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Oma, opa, bapak, ibu, om, tante, rekan-rekan muda. Termasuk saya mau menyapa, ternyata saya temukan beberapa penonton Bible Learning yang masih duduk di sekolah dasar. Luar biasa anak-anak ini. Kita support, semoga anak-anak ini nanti ketika mereka sudah dewasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hebat. Karena apa? Sejak dini mereka sudah diperkenalkan dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, karena masih dalam suasana Imlek, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakannya. Kalau Anda bertanya kepada saya, Romo, di Imlek kemarin Romo ngapain aja? Buat saya pribadi, yang heboh itu bukan hari Imleknya, tetapi lebih ke persiapan Imlek atau satu hari sebelum Imlek. Karena apa? Sejak kecil saya sudah dididik satu hari sebelum Imlek untuk bersih-bersih rumah. Jadi ini kamar saya dari kemarin sudah saya sapu, sudah saya pel, sudah saya rapiin. Lalu juga baju-baju kotor tidak ada yang menggantung, termasuk anduk-anduk yang baru dipakai harus segera dicuci. Lalu juga buang sampah. Jangan sampai ada kotoran ada di kamar saya. Saudara-saudara, tindakan-tindakan itu sebetulnya mencerminkan semangat hidup baru. Membersihkan hal-hal yang kotor, membuang hal-hal yang jelek di dalam kehidupan kita di masa lalu. Dengan semangat baru, harapan baru dalam Tuhan, lebih percaya diri karena Tuhan melindungi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang salah sangka tentang Imlek. Karena mereka mengira Imlek itu identik dengan angpau, dengan duit. Padahal tidak demikian. Karena dalam tradisi-tradisi Tionghoa, dalam Imlek itu yang utama adalah keluarga. Keluarga kumpul jadi satu, dari yang tua sampai yang kecil. Keluarga-keluarga yang dari jauh datang, lalu juga berkumpul bersama, makan bersama, berbagi sukacita bersama. Tetapi sayangnya saudaraku, di masa modern ini, ketika keluarga kumpul, malah sibuk main handphone, nggak saling cerita, nggak saling berbagi, kasih satu sama lain. Nah, saudara-saudaraku, izinkan saya untuk mengangkat satu tema yang bisa menghancurkan hidup rumah tangga, menghancurkan keluarga yang besar sekalipun. Kalau ada tema ini, bisa sangat berbahaya, yaitu tema tentang keserakahan. Kalau Anda lihat anak cucu Anda, kok dari kecil anak ini sudah serakah ya, tidak mau berbagi, maunya itu buat dia semua. Coba tolong jangan dibiarkan sampai gede. Didik mereka untuk bisa juga berempati, bisa berbagi, lihat kiri kanan, apakah yang lain juga kebagian. Hidup itu bukan melulu untuk dirinya sendiri. Karena ini menjadi sangat penting. Keluarga-keluarga yang besar, yang hebat-hebat, runtuh satu persatu karena sifat serakah. Maka dari itu saudaraku, izinkan saya untuk menawarkan 5 obat mujarab dari firman Tuhan untuk mengobati sifat serakah. Untuk mencegah sifat serakah, untuk bisa membuat kita dijauhkan dari sifat serakah di tengah-tengah keluarga kita. Mari, di depan saya sudah ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di balik angka-angka itu ada 5 buah angpau yang berbeda-beda. Silakan Anda pilih angka-angka berapa, angpau-angpau yang mana yang menarik perhatian Anda dari tadi. Kalau sudah, coba tolong tulis di kolom komen angka berapa yang Anda pilih. Sudah? Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di kolom komen, jangan lupa juga untuk like, komen, share video ini supaya firman Tuhan semakin menggema di seluruh dunia. Saya buka dari angpau yang nomor 1 dulu. Wah, gambarnya aja udah bagus tuh saudara. Ada apa di situ ya?
Coba kita lihat. Di angpau nomor 1 ini ada Amsal bab 12 ayat 9. Kenapa kok Romo dipilih Amsal? Karena Amsal adalah kitab kebijaksanaan, yaitu sebuah seni hidup, bagaimana orang harus hidup bersama yang lain. Ilmu ini diwariskan dari nenek moyang ke generasi-generasi berikutnya. Sama dengan tradisi-tradisi yang kita miliki, salah satunya adalah tradisi Tionghoa. Bagaimana hidup itu harus dijalani. Apa yang dikatakan oleh Amsal bab 12 ayat 9? Di sana dikatakan begini. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makanan. Saya ulang pelan-pelan. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makanan. Saudara-saudara, Amsal bab 12 ayat 9 ini berbicara soal obat yang pertama untuk menghindari sifat serakah, yaitu bersyukur. Latihlah diri kita, anak cucu kita untuk bisa bersyukur dalam hal-hal yang kecil. Ketika mereka menerima sesuatu yang tidak enak, yang tidak mereka inginkan, yang tidak mereka harapkan, ajarkan mereka untuk bisa bersyukur dan berterima kasih. Ini penyakit orang zaman sekarang. Kalau kita terima yang hebat-hebat, dalam jumlah yang besar gitu, kita bersyukur dengan mudah. Tetapi ketika rezeki-rezeki kita kecil, kurang, bahkan sangat minim, sulit sekali bagi kita untuk bersyukur. Padahal buat Tuhan, syukur itu dimulai dari yang kecil-kecil. Hanya dengan bisa mensyukuri, berterima kasih, rahmat-rahmat dari Tuhan sekecil apapun, kita bisa menghindarkan diri kita dari sifat serakah. Keren bukan? Angpau yang kedua, kita lihat apa ini. Ternyata di dalamnya ada, ada Amsal bab 15 ayat 16. Amsal bab 15 ayat 16. Apa yang ditulis di situ buat kita? 15 ayat 16. Di situ dikatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saya ulang, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyaknya harta dengan disertai kecemasan. Saudara-saudara, Amsal bab 15 ayat 16 ini berbicara tentang kalau kita hidup jangan mudah silau dengan harta kekayaan. Seolah-olah dengan harta kekayaan disitulah tergantung masa depan keluarga kita. Itu yang harus kita kejar mati-matian sampai kita melupakan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, harta benda memang penting, berguna buat hidup, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah takut akan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, obat kedua yang bisa ditawarkan oleh kitab Amsal supaya kita terhindar dari penyakit serakah, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam segala lika-liku kehidupan kita. Percayalah saudara-saudaraku, dengan harta benda yang kita miliki, jangan sampai kita menjadi silau atau bahkan buta sama sekali dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Justru dengan harta yang kita miliki, Tuhan mau gunakan harta kita untuk membantu sesama yang berkekurangan. Keren bukan saudara-saudara? Dengan kebiasaan itu kita akan terhindar dari sifat serakah karena kita silau dengan harta kekayaan. Nah, sekarang angpau yang ketiga. Mari kita lihat angpau yang ketiga. Di situ ada apa ya? Yang warna kuning nih. Mungkin banyak yang pilih. Di angpau yang ketiga, di situ ada Amsal bab 15 ayat 6. Amsal bab 15 ayat 6. Ada apa di situ? Saya bacakan. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saya ulang, di rumah orang benar ada banyak harta benda,
tetapi penghasilan orang fasik atau orang jahat membawa kerusakan. Dari ayat ini kita bisa belajar, saudaraku, orang kalau mau hidup benar melibatkan Tuhan bisa kok banyak rezekinya, jangan takut. Tetapi dikatakan penghasilan orang fasik atau orang jahat membawa kerusakan. Di sini kita diajarkan untuk mencari pekerjaan yang halal, mencari rezeki yang halal. Jangan sampai rezeki-rezeki kita itu datang dari yang tidak halal, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tindakan-tindakan jahat, pikiran-pikiran jahat, cara-cara yang curang, korupsi, itu membawa orang pada sikap keserakahan. Saudara-saudara, carilah rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal membawa berkat dan kebahagiaan bagi keluarga. Berbeda dengan rezeki-rezeki yang didapat dengan cara-cara yang curang, yang tidak baik. Akan musnah, tidak jadi berkat sama sekali. Luar biasa bukan? Kemudian saudara-saudara, di angpau yang keempat, ada apa di sini? Di angpau yang keempat, wow, di situ ada Amsal bab 15 ayat 17. Amsal bab 15 ayat 17. Ada apa di situ? Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara-saudara, ayat ini memang luar biasa. Lebih baik sepiring sayur tapi dimakan dengan kasih daripada memakan lembu tambun tetapi dimakan dengan kebencian. Ya betul juga sih, hal-hal yang sederhana, makanan misalnya, sesederhana apapun itu, tapi kalau dibuat dengan kasih, dimakan bersama-sama dalam kasih persaudaraan, itu akan luar biasa. Saya masih ingat kok, dari kecil mama pakai sepiring nasi, pakai ikan peda, itu disuapin anak-anaknya satu-satu, dimakan dengan penuh kasih. Itu menjadi makanan paling enak sedunia, bayangin. Daripada makan makanan yang mahal-mahal tapi sendirian. Daripada makan yang hebat-hebat tapi penuh kemarahan dan permusuhan. Saudara-saudara, inilah obat yang keempat supaya kita terhindar dari sifat serakah, yaitu dahulukan kasih di atas segala-galanya. Jangan sampai ada kebencian di antara anggota keluarga. Itulah yang mendatangkan bibit-bibit dari keserakahan. Nah, sekarang kita buka angpau yang terakhir. Ada apa di situ? Di situ ada, ada Amsal bab 16 ayat 8. Amsal 16 ayat 8. Ada apa di situ? Saya bacakan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saudaraku yang terkasih, inilah obat terakhir supaya kita terhindar atau sembuh dari sifat-sifat serakah, yaitu hidup benar, tidak curang dalam hidup, jujurlah dalam hidup, termasuk dalam mencari nafkah. Kalau kita hidup jujur, kita hidup benar, tidak curang, kita akan dijauhkan dari sifat-sifat serakah. Kita mau menang sendiri, kita hanya memperhatikan hidup kita sendiri tanpa melihat hidup orang lain. Maka dari itu saudara-saudara, kejujuran menjadi salah satu kunci supaya hidup kita bisa sukses dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa. Salam damai sejahtera saudara-saudara, semoga 5 obat ini sungguh-sungguh bekerja efektif dalam kehidupan kita. Salam. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk semua pengalaman lika-liku yang kami alami bersama. Terima kasih untuk masa-masa berat yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk segala pengalaman kasih yang nyata dalam kehidupanku. Ya Tuhan, ku percayakan masa depan keluargaku dalam lindungan kasih-Mu. Bungkus keluargaku, dari yang tua sampai yang muda, dari yang besar sampai yang kecil. Ajar kami untuk bisa bersyukur, ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, ajar kami untuk mencari rezeki yang halal, mengutamakan kasih di atas segalanya, dan hidup jujur sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah keluargaku,
supaya keluargaku boleh menjadi aliran sumber berkat bagi sesama. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami ngomong tuh, semoga diberi keberuntungan, Taruh bumbu kayu manis. semoga diberi jabatan yang baik, Taruh saus plum. Ini. keluarga harmonis, Taruh minyak. semua urusan biar lancar, Taruh kerupuk. banyak emas masuk. Semoga banyak rezeki. Amin. Semoga berjaya. Makan dia lo. Dalam nama Yesus. Ayo.